Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila jamil ulama amilin wa syuhada as-salihin la jamil awliya usniyami sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani وشاب الحسن الشاذلي وشاب يزيد البسطامي وسكر حجد الإسلام محمد الغزالي وشيخ أحمد الديجاني وشيخ أحمد البني والدنس والقرني وحسن جميع مذاهب الأربعة وإمام في الحديث وإلى جميع المؤلفين حدثين مفسرين مصنفين وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع مشايخنا في معهدنا ستغير أولا وآخرا جميع مشايخنا في معهدنا أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لجميع من بنى وضع هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكف من سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة دع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di majelis ini pada waktu agak dingin ngeten nggih. Niki semoga bagian daripada wasilah kita betapa pentingnya orang itu bermujahadah ya. Istilah mujahadah itu nemen-nemeni oleh ibadah. Makanya kalau dalam kajian tasawuf itu bagaimana cara menjauhi godaan setan itu, yang pertama cara Imam Ghazali adalah sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usahakan setiap perbuatan kita diawali dengan basmalah dan kemudian ada unsur mujahadah, semangat temenannya masih adem budal ngeten karepe. Niki semoga bagian daripada wasilah itu. Tujuan kita adalah jelas membangari innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah jelas musuh yang jelas bagi kita. Jamaah sekalian, alhamdulillah, tema pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-musafahah. Musafahah nggih. Salaman nggih, musafahah atau sering kita istilahkan dengan bahasa bersalam-salaman. Lah napa toh kok salaman ini kok jadi perlu kita bahas? Karena mungkin ada sebagian dari kita yang tidak faham sebenarnya salaman itu seperti apa. Bahkan dalam konteks musafahah sendiri ada istilah musafahah ya, tasalsul. Musafahah yang langsung sambung sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi juga pernah dawuh man safahani ila akhirih, sapa sing salaman karo aku, sapa salaman karo wong sing tahu salaman karo aku terus ya. Itu ada memang bahasa istilah musafahah, salaman. Pada pertemuan kali ini kita bahas, mungkin kalau saya petakan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya bersalaman itu secara umum. Kemudian bagaimana cara salaman yang ada di sekitar kita dengan cara mencium tangan misalkan ya. Rodok-rodok dingkluk lono kiai, kadang ono sing rodok salaman karo selfie ngeten ya. Saya pernah menemukan salaman mbek ngeten ya.
Ya ini ya ono sing model-model kayak niki. Jadi enggak mek cukup kula kuwatir menit tepake takbir selfie Allahu Akbar. Ngeten ya. Karena sudah ada salaman dengan selfie itu sudah ada. Kalau kalau waktu tawaf, sa'i sudah banyak mungkin jenengan menemukan di YouTube ya. Labbaik Allahumma labbaik, ini saya kebetulan lagi tawaf ya sih ono nggih. Nah, niki salaman ini bagaimana? Kemudian yang terakhir mungkin ini yang agak sebagian dari teman-teman sahabat kita ada yang tidak sama saudara kita, salaman setelahnya sholat ini bagaimana? Kadang-kadang ada yang memang tidak mau salaman, ada yang mau ya, tidak ada masalah. Sing salaman monggo, sing nggak salaman monggo, pokok ndak jotos-jotosan, ngoten ya. Pun yang pertama di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim al-musafahah. Saya ngambil dari satu kitab namanya kitab Sab'ah Kutubin Mufidah. Kemudian ada Al-Bayan lima yushul al-adhan, ada juga Al-Hujajul Qad'iyah dan ila akhirih. Di sini dijelaskan khatimatun. Tustahabbu al-musafahatu 'inda kulli liqa'in ya ma'al basyasah wad du'a bil maghfirah wa ghairiha li khabarin. Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Jadi disunnahkan kita bermusafahah, salaman, salam-salaman, saling bersalaman, bermusafahah inda kulli liqa'in, ketika kita bertemu dengan seorang saudara kita, salaman. Kok salami kalau tidak bahas salam, salamnya juga ada di sini sunnah ya. Kemudian dengan wajah yang tenang ya, salaman mencurung tidak enak ya. Waddu'a, salaman juga mendoakan ya. Ada ulama yang mendoakan dengan bahasa taqabbalallahul azim, taqabbalallahul azim. Ada yang mendoakan ya selamat pagi ya, selamat ya. Yo salaman yo selamat ini ya. Assalamualaikum ya napa? Ya tetap assalamualaikum salaman. Nah, Assalamualaikum ini juga merupakan perintah afsus salam. Kemudian salaman ini semakin mempererat ya. Kadang-kadang nyopot tokoh doto tidak salaman tidak lega. Nah, makanya cara ulama tustahabbu al-musafahah inda kulli liqa'in, setiap kita bertemu. Bahkan di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Majmu', kemudian dinukil oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, al-musafahah mustahabbah fi asliha, qala an-Nawawi i'lam annaha sunnatun mujma'un 'alaiha 'inda talaqi. Ketahuilah bahwasanya bermusafahah, salam-salaman itu hukumnya sunnah mujma' alaih, sepakat ulama semua mengatakan salaman itu sunnah pun ya. Wa qala Ibnu Battal aslul musafah hasanah 'inda 'ammatil ulama ya. Intinya apa, salaman kus api salaman. Wong kadang ndak nyopo apa salaman nggih. Jenengan kan dulu mungkin ya ono arek ndak nyopo celuk gurune maju nak. Nyopo tanda ayo salaman ken salaman ya. Niki zaman-zaman SD sakniki si usum tanda kongkon salaman niki. Bau buyar biasa sakniki. Niki al-musafahah. Makanya cara ulama sampai-sampai di sini disebutkan al-musafahah bainal muslim bil fi'li amrun ya. Batha alaihi sallallahu alaihi wasallam bisaklin sarimin wa yahdhibu dzalika ila ta'zil akhirih. Jadi bermusafahah ini juga merupakan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh alal musafah indal liqa, bal idza ja'al muslim akhahul muslim min safarin tawilin ka'adahu faridatal haji mathalan. Salaman termasuk nggih teko haji ya. Kan salaman. Ini bahkan Kanjeng Nabi sendiri mengatakan adalah sunnah. Bahkan ketika ada orang datang dari bepergian, kita itu sunnah, lebih-lebih bepergian jauh. Contohnya seperti orang datang dalam pengajian apa dari mengerjakan ibadah haji. Niki zaman Kanjeng Nabi ndak pati ada padahal Mekah niku nggih. Makanya dalam konteks dulu mungkin perjalanan ndak begitu jauh ya. Karena Nabi sendiri kan ada di Madinah ke Mekah. Bahkan ada ungkapan lagi, contoh ya seperti yang kita laksanakan, kita peringati besok Isra Mi'raj itu ya. Isra Mi'raj itu kenapa menurut sebagian ulama Kanjeng Nabi kok Isra minal Masjidil Haram subhanalladzi
asra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Aqsa paling jauh. Pada waktu itu menurut sebagian ulama ternyata masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram ya Masjidil Aqsa itu. Wah, makanya di sini Kanjeng Nabi mencontohkan seperti orang yang haji. Oh iya, zaman itu ndak pati ana wong lunga ngoten ya. Lah sakniki kan tutuk nang dindi ya. Bahkan bahkan sekarang umroh saja sudah banyak plus-plusnya ya. Umroh plus Turki, plus Yaman, plus kemarin nih saya mau menemui seseorang plus Oman, Mesir ya. Akeh plus-plus ini ya. Nah, akhirnya saya tunggu sampai berapa hari ndak tahu. Pokok umroh plus Oman, Mesir apa Uzbekistan mana, wis ndak ngerti kula keaken gitu ya. Nah, ini kita tambah jauhan lagi. Makanya cara ngriki bahkan min safarin tawil kadai fardhatul haji tusannul aidan al mu'anaqah. Ah ini ya, sunnah ambek mu'anaqah. Napa mu'anaqah niki? Rangkulan. Nah, haji nih ya. Makanya lek ana wong gak gelem rangkulan ya, tapi didelok ya. Salaman karo sapa mu'anaqah karo sapa. Lek jenengan niku salaman sowan nang wong sing teko haji ya nang sing lanang tok. Nek sing wedok mu'anaqah ini sejemane hukume ya. Sing mu'anaqah niki dalam konteks apa? Al musafahah. Makanya waqad nassa ala istihbabil musafahah bainar rijal katsirun min fuqahil madzahib. Semua para madhab-madhab itu imam madhab mengatakan bahwasanya musafahah bersalam-salaman itu hukumnya sunnah. Wastadallu alaihi, dalilnya tadi disebutkan sebagaimana tidaklah ada seorang muslim ya, tidaklah seorang muslim musliman yaltaqiyan, dua orang muslim yang saling bertemu kemudian dia itu bersalam-salaman, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia pisah. Bahasanya fayatasafahani, salaman tapi langsung ojo suwe-suwe. Makanya di sini bahasanya pakai fa. Cara ulama kenapa kok pakai fa? Karena langsung beda kalau sudah begini. Wis kesuwen ya. Wis oleh setengah jam bro. Loh durung salaman aku sampeana. Ini sudah gugur kesunahannya. Hanya fayatasafahani wal musafaha bainal liqa'ani ya. Al-ayatula faslun bainal liqa' wal musafahah. Lek kesuwen ya la tusannu indal hujur kasalam ila akhirih. Lek wis kesuwen maka tidak sunnah lagi musafahah. Makanya ketika baru datang langsung salaman, bahkan kalau perlu ada mu'anaqah saudaraku ya. Ojo ngenteni dadi kiai. Kadang kiai padha kiai ini ambung-ambungan nggih. Jeneng aku ndak kiai sungkan jarno masih enggak kiai ya. Pun. Niki dalam konteks ketika kita bermusafahah. Kemudian niki hukum musafahah secara umum adalah musafahah hukumnya sunnah. Bun. Sekarang bagaimana ketika kita itu musafahahnya dengan bahasa menciuman ya, mencium tangan nggih. Enten wong niku ndak gelem ngambung nggih. Ada ndak yang enggan untuk mencium? Ada ya. Mengatakan oh pengambung-ngambung barang itu. Bun. Di sini dijelaskan oleh para ulama. Wa yundabu dzalika nabi zutina niki pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an takuna al-musafahah bil yamin afdal, ya mbek tangan sing tengen salaman mbek salaman yo enggak enak ya. Pun. Dengan tangan kanan. Laisat sabit al akhirih. Wa kadza bir ra'si. Ya. Laisat sawara itu ba'dhum naqla khattis sayyid an khattis sayyid Sulaiman maqbul ila akhirih. Pun wa taqbilu nahwi ra'sin aw yadin aw rijlin kadzalik kan iki ya. Wa yundabu dzalika li nahwi zuhdin aw salahin aw kibari sinnin aw syarafin ittiba'an lis salaf wal khalaf ya. Sebenarnya mencium itu kalau tidak ada urusan podo kelase makruh lah ngoten ya. Tetapi kalau yang dicium itu adalah karena dia orang zuhud, orang soleh, orang alim, kiai misalkan, ustadz misalkan, maka di sini hukumnya sunnah ya. Ittiba wa yundabu dzalika linahwi zuhdin. Nah, sunnah ngambung astoe kiai. Ya, rebutan bahkan menurut sebagian ulama ngadeg lho ana wong alim iku sunnah, ngadeg tok niku ya. Sunnah. Kita berdiri ada orang alim. Makanya masa kalah dengan Upin dan Ipin ya. Upin dan Ipin itu kan kalau gurunya datang bagaimana itu?
Ketuanya itu Ihsan itu ya. Berdiri, selamat pagi cikgu ya. Itu berdiri itu mengajar. Oh, ada guru saya ini ya. Ada orang yang lebih tua. Nah, ini kita masa kalah dengan itu. Nah, kadang-kadang ini malah ndak usum ya. Di karangan kita sudah ndak berarti usum ya. Ono guru ndak ngatek biasa, santai ya. Kadang-kadang guru ini longgo awake ngadeg kadang-kadang ya. Niki malah. Makanya di sini tuh linahwi zuhdin au salahin au kibarisinin karena lebih tua. Ya, boleh. Au syarafin karena dia memang mulia, ittiba' lis salaf wal khalaf, diambung astai. Diambung, bahkan masih ada ulama yang mengatakan tetap sunnah juga mencium tangan kita. Jadi mari ngambung kita. Cuma bahasanya ngambung iki sak karepe, diolak-walik napa mboten ya. Ono sing diolak-walik saken, aja diolak-walik sepisan tok cukup. Kadang-kadang diolak-walik sampai ya antriane suwe. Di Dewasuran tuh ada dulu ceritanya, namanya Ibu Amar ya. Saking ndak apa-apa diambung ndak pancen terkenal masyhur bil wilayah, beliau terkenal dadi wali. Saking saake salaman sakmen diladeni kabeh ya. Saken ya, pengin salaman karo kiai dikekno ya. Sampai abu astoi beliau, kok akan sing diwalik ya. Niki janganlah. Bahkan begini, kalau kita tidak mungkin bersalaman dengan orang-orang soleh, contoh misalkan seperti pada acara 1 abad kemarin, nggak usah begini ya, cukup begini saja sudah cukup ya. Sama dengan ketika kita mencium hajar aswad. Di sini dijelaskan oleh para ulama, sama dengan ketika kita mencium hajar aswad. Kita tidak bisa mencium hajar aswad, cukup sudah dada. Ini sudah sunnah. Dan juga sama juga dengan mencium hajar aswad, ketika kita mencium hajar aswad, setelah mencium kita pegang, kemudian tangan kita dicium. Ini dalam hukmul musafahah itu juga seperti itu. Lek ono wong api, wong soleh, wong alim, wong sing bagus, wong sing zuhud, lebih tua dan sebagainya, intinya lebih baik daripada kita cium tangannya setelah kita cium tangan kita. Ojo keliru ngoten. Kadang-kadang enten kula nemu salaman juga aneh. Salaman ngeten. Salaman nggih. Nah, tangannya dhewe sing diambung ya. Iku ono salaman ngeten. Ya tidak ada masalah pun. Ya haramu niki takbil wajhi sahibi sahibin qadima min safarin wa nahwi niki. Sunnah juga di sini memang ya mencium nggih. Apa? Mencium orang yang baru datang. Salaman dipeluk dicium. Ya, takbil ya, dicium tidak ada masalah ya, takbil. Niki dalam konteks secara umum. Makanya cara ulama di sini dijelaskan oleh beliau Ibnu Muflih menukil dari Abul Ma'ali fi Syarh Hidayah, tustahabbu ziyaratul qadim wa mu'anaqatuhu wassalam alaihi. Qal wa ikramul ulama ya wa asyraful qaum bil qiyam sunnah mustahabbah. Ini sunnah kalau ada ulama ya, ada orang-orang mulia maka kena sunnah berdiri. Wa qala at-tahiyyah bin hina'idz dhuhri jaizun wa qila huwa sujudul malaika lil adam. Lah niki lah. Makanya inhina ya, merkungkung ya atau merunduk salaman kepada seorang kiai ini memang secara umum ada dua pendapat ulama ya, ditafsil. Yang pertama itu mengatakan makruh secara umum ya. Ini bukan pada kiai, salaman karo merkungkung. Ingat ya, bukan pada kiai. Salaman dengan cara merkungkung. Nah, bagi merunduk. Itu secara umum ulama menafsirkan makruh. Wes makruh. Kemudian ketika kita membahasakan makruh, delok. Makruh iku lek enggak tutuk nang batasan rukuk. Kalau kita salaman merkungkungnya, merunduknya sampai kepada batasan rukuk, ini beda lagi. Kalau tidak nyampe pada batasan rukuk, hukumnya makruh. Tapi kalau nyampe pada batasan rukuk ini kan begini saja batasan rukuk. Pokok ini nyampe kepada ini. Ini, ketika ini mau disentuh kepada lutut nyampe, ini rukuk sudah batasan rukuk. Berarti salaman jangan sampai ngelebihi niki ya. Cuma begini tidak ada masalah. Ya ini. Makanya kalau nyampe kepada batas ya, kalau tidak nyampe pada batasan ruku makruh. Kalau nyampe pada batasan ruku, ya, ini salaman dengan cara merunduk atau merkungkungnya. Kalau tidak nyampe pada batasan ruku makruh. Kalau nyampe pada batasan ruku ada dua. Dilihat dia niat menghormat ruku kepada makhluk apa tidak.
Kalau tidak niat hormat sebagaimana menghormat ketika rukuk kepada Allah, maka makruh syadidah, nemen makruh. Tapi kalau ada niatan, ini tidak mungkin sebenarnya kalau ini, itu bisa kufur. Ngambung koyok niat ngambung nang Gusti Allah, ya ndak iso, keliru ya. Makanya ini kalau kepada orang yang am. Makanya di sini sampai dijelaskan oleh beliau, para ulama disebutkan dalam salah satu kitab namanya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Qala ulama ma jarat bihil 'adah min khafdhir ra'si wal inhina ila haddin la yasilu bihi ila aqarrir ruku' indal liqa la kufra bihi. Banyak sekali ya yang sudah terjadi di kalangan orang-orang ya menjadi pengadatan, napa merundukkan kepala inhina, merunduk ya. Ila haddin la yasilu bihi ruku', sampai batas yang tidak nyampe pada batasan minimal ruku, tidak sampai, ngeten ya, tidak sampai. Maka la kufra, tidak ada masalah. Wala hurmata, ya juga tidak kafir ya. Lakin yang bagi karahatu, makruh. Berarti salaman dengan menundukkan kepala, merundukkan bagian anggota tubuh kita yang tidak nyampe pada batasan minimal ruku, hukumnya makruh. Kemudian niki ya. Amma idan hana wasala inhina'uhu ila haddir ruku', kalau dia itu merunduk, merkungkung merunduk sampai batasan minimal ruku', maka di sini fadhhaba ba'dul ulama ila annahu idza illam yaqsid ta'dhima dzalikal ghair ka ta'dhimillah lam yakun kufran wala haraman walakin yakrahu asyaddal karahah. Kalau dia sudah nyampe pada batasan ruku', merkungkungnya salaman dengan orang lain sampai batasan ruku', tapi dia tidak niat untuk menghormati orang tersebut seperti menghormati Allah, maka hukumnya makruh yang parah, sangat makruh. Tetapi kalau sampai di sini ya, walakin yakruh oleh annasu fil adahil makhluk wa dhahaba il ba'dhum ila hurmati dzalika walau lam yakun li ta'dhibi dzalikal makhluk. Tapi kalau sampai hormatnya itu sebagaimana menghormat Allah, maka bisa kufur. Lebih baik tidak. Pun niki kalau kepada inhina, merkungkung merunduk salaman kepada secara umum. Lah cuma sekarang di sini Al-Nawawi juga mengutip dalam kitab Majmu', beliau menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' yukrahu ya fi kulli halin li kulli ahadin li hadis Anas ila akhirih. Cara Imam An-Nawawi juga makruh. Sama juga cara Imam Khatib Asy-Syirbi dalam kitab Mughnil Muhtaj juga makruh. Cuma di sini ada dari kalangan madhab Hambali dalam kitab Al-Adab Syariah karya Ibnu Muflih mengutip waqala Syekh Wajihuddin Abul Ma'ali fi Syarh Hidayah tustahabbu ziyaratul qadim wa mu'anaqatuhu wassalam alaihi qal wa ikramul ulama wa asyraful qaum bil qiyam sunnah mustahabbah. Lah ini ya. Wa qala at-tahiyya bin hina'iz dhahri jaizun wa qila wa sujudul malaika li Adam. Lah niki ya. Cara niki berarti lek salaman nang wong sing apik, wong-wong sing soleh, diingkluk nang wong soleh mang, yang penting tidak sampai batasan rukuk, yang tidak juga niat hormat seperti menghormat Allah, maka tetap sunnah. Jadi hukum mang kanggene wong umum, kanggene kiai li solahin, karena lebih tua, karena lebih mulia, karena ilmunya, karena lebih zuhud daripada kita tetap sunnah. Enten kadang-kadang ndak gelem masih kira kiai sepuh ya salaman biasa, makruh jar ya. Iku secara umum, tapi secara ini li zuhdihi, karena juga li solahi, li ilmihi, li syarafihi, karena mulianya, maka tetap cara beliau Abul Ma'ali tetap sunnah. Karena itu seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Jadi nggak sujud ngeten, hormat. Nah, kayak orang Cina ini ya. Kalau wah ini ya, nggak ada masalah hormat. Seperti kita lah kada ada hormat. Tidak ada masalah. Salaman tidak ada masalah. Dicium tidak ada masalah para ulama, para orang soleh tersebut. Bun. Sekarang kita menginjak pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang masalah salaman setelahnya sholat. Nah, sekarang salaman setelahnya sholat ini ada ndak yang mengatakan bahwasanya salaman sholat diperbolehkan apa tidak? Pun wa ammal musafahah, sini juga dijelaskan. Wa ammal musafahah akibas shalah ya, falam yuhrimha ahadun minal ulama wa dhahabu ila istihbabiha.
Adapun bermusafahah, salaman, bersalam-salaman setelah sholat, ini tidak ada satupun ulama yang mengharamkan. Falam yuhrimha ahadun min ulama, tidak ada satupun ulama yang mengharamkan. Bun. Wa dhahabu ila istihbabiha, bahkan ada ulama-ulama banyak sekali yang mengatakan sunnah hukumnya salaman setelah sholat pun. Wa annaha bid'atun hasanatun, au bid'atun mubahah, atau itu memang dikatakan perkara yang bid'ah tapi bid'ah yang baik, atau bid'ah yang diperbolehkan. Wa fassala al-qaul fiha al-Imam an-Nawawi haitsu qala in kana al-musafih lam yusafih qabla as-shalah fa hiya sunnah hasanah wa in kana qad sallama alaihi qablaha fa hiya mubahah. Ini dalam konteks ini dipilah oleh Imam An-Nawawi. Saya akan pilah dulu bagaimana pada hakikatnya ini dalam konteks dalam kitab Al-Bayan lima Syudul Adhan. Hukumnya sholat musafahah setelahnya sholat, cara ulama tidak ada satupun yang mengharamkan. Sekarang pertanyaannya, ada tidak yang menyunahkan? Kebanyakan mengatakan sunnah. Dalilnya pakai apa? Nah ini, Bun. Ada satu contoh ya. Ini dalam apa? Dalam wa tamad hadis ila akhirih. Wa i'timad ala hadzal hadis dhahaba ulama Syafi'i ila anna al-hukm al-musafah sunnah. Wa idza qila innaha bid'ah fa hal tu'tabaru min al-bid'ah al-mubahah ila akhirih. Beliau mencontohkan satu pendapat daripada Imam Nawawi yang ada dalam kitab Fatwa Nawawi. Imam Nawawi pernah ditanya begini, halil musafahah ba'da salatil asri was subhi fadilah, sing kan salat asar karo salat subuh jenengan tinggal di musala atau masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, yang banyak kan subuh itu kadang-kadang kedengaran itu kemana-mana. Kenapa? Karena tidak peti ono suara. Ketika sepuh pisan, semangat pisan, itu saya sering mendengar seperti itu. Kene mari ono mana ono, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kadang-kadang sing salaman mek telu, tapi selawate wakeh niku kadang-kadangnya. Pun. Makanya di sini Imam Nawawi, zaman Imam Nawawi saja ditanya, halil musafah ba'da salatil asri was subhi fadilah amla? Ada keutamaan salaman bermusafah setelah salat asar ataupun salat subuh? Al-jawab al-musafahah sunnatun indat talaki. Bersalam-salaman itu secara mutlak ketika saling bertemu sunnah. Oh niki pendapat yang pertama tadi. Wa amma takhsisun naslaha ba'da hataini sholataini, niki fa ma'dudun fil bid'ah al-mubahah. Kalau dikhususkan kapan jarene memang secara umum oleh salaman, tapi dikhususno mari asar karo mari subuh tok yaiku bid'ah, tapi bid'ah sing oleh. Pun niki pendapat pertama dari sini. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih, annahu in kana hadzal syakhsu qad ijtama'a huwa wa huwa qabla shalat fa huwa bid'ah mubahah kama akilah. Wa in kana lam yajtami' fa huwa mustahab li annahu ibtida'ul liqa. Lah niki cara Nawawi sama dengan di sini. Imam Nawawi menjadi penengah-tengah. Andaikan sebelum sholat itu sudah ketemu, wis ngeten niki ketemu malaikat mang, nggih. Bareng ngoten sholat bareng-bareng, mantun sholat salaman. Ini bid'ah yang mubahah. Ini hampir disepakati oleh semua ulama. Tapi ada kadang-kadang kita seperti ini, sholat mantun isya, apa isya. Kemudian kan ada jamaah tadi yang nggak ikut ngaji, kan baru ketemu itu. Maka ketika sholat, setelah sholat itu sunnah. Kenapa? Karena dia baru ketemu. Jadi kok nggak salaman mangkit sak dari sholat, nggak sempat takbir dijak bayang katanya. Ini cara ulama. Makanya sampai Imam Nawawi haitsu qala mengatakan di dalam kitab ini, dalam kitab Fatwa Nawawi, Imam Nawawi juga mengatakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' ya, yang lebih tebal lagi, kata Imam Nawawi, in kanal musafih lam yusafih qabla shalah fa ya sunnah hasanah. Jika orang yang bersalam-salaman tadi sebelum sholat itu belum salaman memang, maka hukumnya sunnah, sunnah hasanah. Wa in kana qad sallama alaihi ya qablaha fa hiya mubahah. Tapi kalau sudah bersalam-salaman tadi, ya sudah salam-salaman tadi sebelumnya, ya maka
tetap boleh salaman maneh oleh ibu ngoten ya. Makanya kadang-kadang kula kalian jenengan niki aneh ngoten ya. Ada kan saya pernah melihat kajiannya napa Gus Ba itu ya. Mosok ya salaman tok sik njauh dalil. Awakmu langsung mencolot itu butuh dalil sakjane niku ya. Jenengan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi salaman itu sik butuh dalil. Kira-kira sing assalamualaikum langsung mencolot iku lha apa enggak ditakono dalile pisan. Bagaimana hukumnya setelahnya salam langsung wah melayu? Mestinya itu lebih butuh dalil itu mestinya. Kenapa itu kok tidak ditanyakan dalilnya? Kadang-kadang mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung delok handphone. Kenapa ini enggak diminta dalilnya juga? Wah, ini kan saja nih sebutuh itukah kita kepada dalil? Yo, sing penting enggak ono larangan joro ulama. Makanya sampai-sampai di sini Aqib Ibnu Abidin bisti mutlaqon ya. Ada sebagian ulama dari kalangan madhab Hanafi ya. Dalam madhab Hanafi ini dalam kitabnya Raddul Muhtar Ibnu Abidin ya, Durrul Muhtar ala Raddul Muhtar. Ini saya punya kitabnya 7 jilid ini madhab Hanafi. Bun qala bistihbabiha ba'di man qala anike. Ba'da an dzakara ba'da man qala bistihbabiha mutlaqan min ulama'il Hanafiyah ya. Wa huwa al-wafiq lima dzakarahu asy-syarih min itlaqil mutun wastadalla hadzal qaul bi ummin nusus al-waridah fi masyru'atil musafahah. Jadi ada memang sebagian seperti yang dinukil oleh beliau Imam Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Muhtar, pokoke sunnah podo Kanjeng Nabi kan mang pokok ana wong loro kepethuk sunnah salaman. Dari keumuman hadis ini maka ini bisa dibawa kemanapun, bahkan ba'da sholah pun tetap sunnah. Niki makanya non sewu tapi ini kajak ditiru ya. Kula kadang-kadang lek ana wong salaman ndak gelem niku tambah tak paksa mbek kula ya. Non sewu ya. Saya sering ndak satu kali ya. Makanya kok enggak salam tak salami mbek kula. Kok ndak gelem ya. Ceket ya. Kok ndak gelem kesuwen tak liwati mbek kula ya. Ya. Tidak ada masalah. Saya masa harus maksa yang tidak mau ya. Daripada tukaran aku tak liwati non sewu ya. Sak marine. Pun. Wa qalu ulama-ulama benar bistihbabil musafa aqibas shalah mutlaqan wasta'anas at-Tabari ila akhirih. Qala ila akhirih. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sunnah bermusafahah. Bahkan ada yang lebih bagus lagi ya ini ya. Ini dinukil dalam kitab buku ya, pendapat-pendapat ulama. Ada satu ulama. Kemudian sekarang ada ndak hadisnya? Wah, ini pertanyaannya. Ada ndak hadisnya yang mengatakan bahwasanya hadis yang khusus menjelaskan tentang salaman setelahnya sholat? Wah niki kadang-kadang tadi kan melalui kias. Sekarang pertanyaannya ada ndak ya yang mengatakan bahwasanya hadis itu khusus menjelaskan tentang sholat? Wah niki ternyata ada. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dijelaskan dalam salah satu riwayat niki. Wa qala ba'dul ulama annal musafah mustahabba lima warda fil hadis an sayyidina Yazid bin al-Aswad annahu shalla as-subha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Yazid bin Aswad pernah salat subuh bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala thumma tharon nas ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Mereka kemudian setelah sholat subuh itu mereka berebut sumatharoh itu rebutan ngambil tangannya Kanjeng Nabi diambung. Mari diambung wa yamsahuna biha wujuhahum. Ada bang. Niki lah. Niki para sahabat ya. Para sahabat tidak ditanya makanya ya akhuduna iyada biyadi ngambil apa tangan Kanjeng Nabi rebutan ngambil tangan Kanjeng Nabi sholat subuh. Berarti yang sholat subuh biasa tiru iki berarti katanya. Yamsahuna wujuhum fa akhadtu bi yadihi. Kemudian saya Yazid bin Aswad saya juga ngambil tangan Kanjeng Nabi aku tak salaman pisan. Fa mahsatu bi wajhi kemudian tak usapna pisan ya. Ini ya. Artinya apa? Ini jelas riwayat Imam Ahmad ya fil Musnad dalam kitab Musnad Ahmad. Juga ada riwayat dari riwayat Bukhari. Jadi Imam Ahmad saja meriwayatkan hadis ini dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang besar itu ya. Jadi ada suatu ketika riwayat dari Yazid bin Aswad bahwasanya beliau pernah sholat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sholat subuh. Setelah sholat semua sahabat berebut memegang tangan beliau setiap salaman. Setelah salaman dia tangan dicekel dewe. Gosok nang wajah ya niki ya. Niki ada hadisnya niki. Makanya kalau ada yang bertanya al-musafa ila akhirih wa aktsaru hadzal lama annal musalli ila akhirih mithlu ghaib pun. Kemudian ketika kita ditanya misalkan ya
Ini ada riwayat begini. An qalat binti Ma'ad Dausi ila akhirih. Qalat qultu li Anas, saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik, akanatil musafah fi ashabi Rasulillah, apakah bermusafahah setelahnya sholat ini pernah dilakukan di zaman sahabat? Jawaban beliau, qala na'am, iya. Oh, berarti di zaman Kanjeng Nabi salaman mari sholat ada. Nabi wafat zaman sahabat Anas mengatakan, apakah bermusafahah model seperti ba'da salat itu ada? Sahabat Anas jawab, qala na'am. Jadi kurang apa nih ya? Nabi yo wis, sahabat yo yo. Ini ya. Ampun. Sekarang pertanyaannya, ini hadisnya sudah ada. Kemudian yang terakhir, ini yang paling ringan, ini hukum ini yang paling ringan. Sekarang umpama ono wong mbayang ya, setelahnya sholat ini salam-salaman. Ada ulama yang mengatakan mutlak boleh dengan keumuman dalil tadi. Baik dia sebelum sholat itu sudah bersalam-salaman, sudah uluk salam atau tidak, setelah sholat mutlak dikatakan boleh. Wah, ini enak. Pendapat sinten? Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Wah, ini kita kan. Wa qala, ini ya. Ini kita ketemu sampai kitab kajian kitab pun. Kada fi Bughyatil Mustarsyidin Al-Musafahah ila akhirih. Pun di sini beliau menyebutkan bahwasanya musafahah ba'da sholah ini mutlak boleh. Kenapa kok dikatakan mutlak boleh cara beliau? Karena orang sholat itu seperti orang yang gaib. Gaib, dia kan sudah menghadap Allah, Allahu Akbar, gaib. Bahkan perjalanan menuju Allah jauh melebihi perjalanan kita mungkin sini Sidoarjo. Ini cara ulama, cara kitab Bughya. Makanya cara beliau, salaman setelahnya sholat mutlak itu diperbolehkan, baik dia itu sebelum sholat sudah bermusafahah atau tidak bermusafahah. Kenapa? Karena orang ketika sholat itu taubahnya seperti orang yang gaib, sehingga ketika dia assalamualaikum warahmatullah selesai sholat, maka dia seakan baru datang dari bepergian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ibadah. Makanya setelah sholat murni dia itu dikatakan boleh bersalam-salaman. Ini beberapa pendapat. Intinya bagaimana dari kajian ini? Yang pertama, hukum bersalam-salaman secara umum itu diperbolehkan, sunnah. Kemudian sekarang bagaimana hukum ruku ya, seperti orang ruku atau merkungkung atau merunduk dengan salaman orang-orang soleh, hukumnya boleh. Kalau bukan orang soleh maka hukumnya diperinci seperti tadi. Apa? Misalkan yang pertama makruh ya, jika tidak sampai pada batasan ruku. Yang kedua, jika sampai pada batasan ruku tidak ada niatan menghormat seperti menghormat Allah, makruh ya yang sangat. Kemudian kalau sampai seperti menghormat kepada Allah, hukumnya bisa kufur. Nah sekarang kalau kepada ulama mutlak dikatakan boleh, bahkan sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Lah hukum salat salaman ba'da sholah hukumnya sunnah, karena ini ada riwayat dari Yazid bin Aswad, sebagaimana ketika Kanjeng Nabi setelahnya sholat subuh maka tangan beliau diperebutkan oleh para sahabat. Lah kemudian sekarang menurut para ulama bagaimana menyingkapi hadis yang mengatakan bahwasanya keumuman hadis bahwasanya tidaklah seorang mukmin, dua mukmin yang bertemu kemudian salam-salaman kecuali dosanya dihapus. Ini melihat keumuman hadis ini, ulama-ulama mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ketika orang itu sebelum sholat itu sudah bersalaman, maka setelahnya sholat tetap boleh. Ketika sebelum sholat itu tidak bersalaman, maka setelahnya sholat hukumnya sunnah. Bahkan ada yang lebih ringan lagi seperti disampaikan oleh As-Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughya, bahwasanya setelahnya sholat mutlak dihukumi sunnah bersalam-salaman. Pun kenapa? Karena orang sholat itu seperti orang yang gaib. Maka ketika dia salam maka seperti dia datang dari perjalanan jauh, maka disunnahkan bersalam-salaman. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Niki saya lihat sudah waktunya, cuma belum ada pengumuman. Makanya saya lihat jam sak meneh
jam 7 menit ya. Ini punya saya 7 menit. Oh, tinggal 3 menit ternyata. Nggih, punya saya 7 menit, 7 menitnya pun. Ini karena sudah saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, karena ada adzan di sebelah. Enten nah, mboten enten nggih. Pun enak adem-adem ben sementing salaman nggih. Lek salaman iso ngangkat-ngangkat ya. Insyaallah menghangatkan salaman itu. Kenapa? Tidak ada yang lebih menghangatkan kecuali tubuhnya manusia. Nih ya, pemane sing bojone dhewe mulih mari ngeten salaman dhewe-dhewe. Muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' 'indana min a'malina. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.